Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back with me Natalia Hosiana di Mix and Match, program yang akan memberikan Anda informasi update mengenai lifestyle dan fashion dan juga inspirasi berbusana. Pasti Fashionista semuanya udah pada penasaran kan kira-kira tema apa yang akan kita bahas? Nah Fashionista, itu tadi tema yang akan kita bahas di episode kali ini. Pasti udah pada penasaran kan kira-kira desainer siapa yang akan kita ajak ngobrol mengenai tema hari ini? Langsung aja yuk kita cek. Fashionista, sekarang aku udah duduk bareng Mbak Opi Ovi. Halo Mbak, apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Mbak, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, karena Fashionista sendiri pasti penasaran dong, kira-kira Mbak Opi ini udah berapa lama sih terjun ke dunia fashion? Sebenarnya sudah cukup lama ya. Saya itu lulus dari ISWI Fashion Academy tahun 1998, lalu meneruskan kuliah seni rupanya di UNJ. Lalu tahun 2004 saya baru memulai lagi untuk mempunyai butik bridal dan juga kebaya. Wah, berarti memang sudah cukup lama juga ya berkecimpung di dunia fashion industry ini ya Mbak betul, Opi. iya. Berarti Mbak Opi sendiri nih memang dari dulu sudah ada basic fashion ya. Iya. Kata Mbak Opi kan lulus dari ISWI Fashion Academy. Academy. Iya. Oke, nah terus awalnya ini kenapa sih tertarik untuk kayak oke, panggilan aku ini jadi fashion designer gitu, kira-kira gimana? Oke, mungkin sebenarnya dari environment saya ya, jadi yang buyut saya dulu di Bandung punya garment besar, lalu mama saya juga dulu banyak customernya untuk desain juga, lalu ya secara tidak langsung saya everyday itu daily udah tahu baju gitu, jadi kayaknya memang sejak kecil tuh selalu berimajinasi kalau saya ada acara apa, mau pakai apa, saya bikin sendiri, saya bilang mama saya pengen ini, pengen itu. Nah, dari situ berarti sih. dari sejak kecil saya memang sudah ada panggilannya untuk jadi fashion designer ya. Nah Mbak Opi sendiri ini kan mendesain modest wear, apakah dari awal ini udah modest wear atau bagaimana? Sebenarnya belum modest wear ya, karena itu berproses ketika waktu itu saya membuat butik khusus kebaya bridal untuk pernikahan waktu itu sampai kira-kira 2015, dan kebetulan saya waktu itu mulai berhijab, terus saya mulai berpikir kok susah ya cari baju untuk saya sendiri gitu. Ternyata dari proses berhijab itu muncul ide saya membuat sendiri koleksi ready to wear OPOV itu. Berarti dari pengalaman pribadi sendiri yang akhirnya terjunlah ke dunia modest wear ini ya. Betul. Nah terus ciri khas yang dihasilkan oleh Mbak OPOV sendiri ini apa sih? Oke, desain saya untuk wanita yang berkarakter kuat, yang suka bereksperimen dengan gayanya, sehingga desain saya itu memang desainnya tampil beda. Jadi untuk basicnya sendiri selalu ada new basic, jadi selalu ada detail dan juga beberapa detail wastra yang mungkin nggak full, tapi mungkin ada sedikit detail-detail seperti itu. Dan kebetulan hari ini Mbak Opi juga sedang memakai salah satu koleksinya ya. Iya ya. Betul, iya. Nah Fashionista, kita juga penasaran nih, kira-kira Mbak Opi ini ngikutin tren gak sih? Karena kan tren fashion ini kan banyak ya. Kalau tren fashion sebenarnya kita kan Indonesia sudah punya ya tren fashion, terutama yang untuk modest. Jadi kalau saya memang mengikuti dan memang membuat tren. Jadi saya membuat koleksi itu selalu memadukan apa yang saya imajinasikan dengan tren yang akan dibuat setahun kemudian. Oke, nah terus pendapat Mbak Opi sendiri mengenai tren modest wear di Indonesia ini bagaimana sih Mbak Opi? Oke, kalau modest wear sangat beragam ya, ada yang dari baju syar'i, ada juga yang memang modest wear yang memang untuk lebih muda, jadi ada orang yang berproses untuk lebih tertutup lagi. Nah itu semua sangat beragam sebenarnya. Jadi trennya semua modus ini masing-masing memang sedang menunjukkan
stylenya sehingga tampil dengan karakter masing-masing. Jadi perkembangan ini sudah lebih banyak dibandingkan dulu ya, Iya, Mbak Opi betul. ya. Nah, fashionista Mbak Opi ini juga adalah seorang desainer yang aktif mengikuti fashion show. Mbak Opi boleh dong diceritakan sedikit kira-kira fashion show apa saja yang pernah diikuti? Oke, fashion show pertama saya untuk ready to wear deluxe saya, Opi itu di Paris. Waktu itu AFC mengadakan acara Sur le Seine de la Mode. Lalu setelah itu saya sering ikut Movest dan juga Spotlight dan juga acara misalnya JMFW. Kemarin juga terakhir saya ikut Jakarta Fashion Trend. Wah, keren sekali ya, fashionista banyak banget nih fashion show bahkan sampai ke luar negeri ya Mbak Opi ya. Iya. Nah, kira-kira nih untuk seorang Mbak Opi sendiri untuk inspirasi mengeluarkan koleksi baru ini apa sih Mbak Opi? Inspirasi sebenarnya banyak banget ya, seperti yang terakhir saya kerjakan ya, terinspirasi dari teknologi. Jadi teknologi itu kan nggak harus kita futuristik dan berlebihan atau tidak bisa terpakai, tapi justru saya mengambil dari efek teknologi itu sendiri, bahwa manusia itu kan jenuh ya selalu di depan gadget apa, jadi perlu sesuatu yang fresh, refresh lagi, menyegarkan. Jadi warna-warna yang digunakan juga warna-warna yang santai, lembut, ringan, jadi pemakainya juga rasanya bahagia gitu loh. Jadi kan sekarang lagi ini ya, lagi diangkat tentang mental illness gitu. Nah itu pokoknya berbaju itu menyenangkan gitu loh. Berarti inspirasinya ini bisa datang dari mana aja ya? Bahkan tadi teknologi pun bisa menjadi inspirasi ya? Salah satunya saya menggunakan teknologi yang seperti ini dengan 3D print. Oh iya. Jadi dibuat pertama dengan menggambar digital, lalu di print dengan printer 3D print jadi namanya. Wah keren, jadi bisa menggabungkan banyak banget teknologi-teknologi akhirnya menciptakan salah satu koleksi ini. Betul, ya Mbak Opi. Iya. Nah Mbak Opi sendiri ini kan terjun ke dunia modeswear. Kira-kira tantangannya apa sih di dunia modeswear ini? Oh tantangannya sebenarnya kalau saya enjoy banget ya, jadi sebenarnya menyenangkan gitu ya. Tantangannya yang pasti jadi semakin kita banyak berkarya itu semakin cepat waktunya. Jadi orang meminta harus selesai segera gitu. Jadi permintaan tuh sangat banyak. Nah itu sih tantangannya supaya saya bisa follow up gitu ya, mengikuti dan harus menyediakan permintaan dari peminat baju untuk Opi ini. Jadi karena banyak sekali peminatnya, jadi harus terus up to date juga dengan tren dan dengan fashion terkini. Nah kalau misalnya nih fashionista lihat di sini ya, bahkan aku sendiri ngelihat Mbak Opi ini kan suka banget sama layering ya, karena ada beberapa bahan dan juga motif pattern yang berbeda. Nah challenge-nya ini menggunakan motif yang berbeda atau misalnya kayak layering seperti ini gimana sih Mbak Opi? Iya, sebenarnya mungkin dari basic stylenya ya, saya itu menyukai segala sesuatu yang edgy dan elegan. Jadi edgy itu kan sendiri berani tampil beda ya, tidak anti mainstream gitu ya gitu. Terus kalau elegan sendiri lebih ke rapi, terus pemilihan bahan yang memang berkualitas baik, terus sustainable juga, terus ada manipulating fabric di mana bahan itu tidak hanya flat tapi juga diproses sehingga mengangkat tekstur bahan tersebut gitu. Jadi Mbak Opi ini memadukan antara edgy dan elegan menjadi satu di koleksinya. Nah fashionista penasaran kan kira-kira koleksinya Mbak Opi ini kayak gimana? Jangan kemana-mana, stay tune. Nah fashionista, sekarang aku sama Mbak Opi udah ada di koleksinya Mbak Opi. Mbak Opi boleh dong dijelasin, apalagi ini udah disusun berdasarkan warna ya, aku lihat di sini ya. Betul. Boleh dijelasin mungkin dari situ dulu kali ya koleksinya ya. Yang ini kebaya. Jadi saya selalu mengangkat kebaya, tapi memang kebayanya modern ya. Jadi
Kebaya itu kan memang elegan, tapi nanti stylingnya gimana tampil beda, mix and match-nya, dari mix and match-nya. Oh, dan ini juga beda ya karena ada aksen-aksen di sini juga ya. Ini laser cutting. Oh, Jadi ini laser cutting. memang saya selalu menggunakan teknologi menggambar digital, lalu dipotong di mesin laser cut. Jadi ada daun-daun. Keren ya, fashionista dia menggabungkan teknologi lagi-lagi dari Mbak Opi sendiri ya. Iya, betul. Oke. Terus yang mana Lalu, lagi nih Mbak Opi? Ini saya juga menggunakan wastra. Ini adalah tenun Garut. Jadi ini tenun bulu sebenarnya. Cuman memang kalau aku menggunakan wastranya tidak terlalu mencolok. Jadi memang seperti kesan aja gitu. Simpel-simpel aja Iya, ya, yang penting betul. menggunakan aksen wastra supaya kelihatannya tetap elegan ya Mbak Opi ya. Ini juga belakangnya tuh ada laser Oh cuttingnya. iya, ini Seperti ini. belakangnya bikin jadi seperti berbeda gitu Iya, ya karena betul. ada aksen-aksen seperti ini. Iya. Ini juga dari wastra juga, dari tenun bulu Garut itu saya kombinasikan dengan denim. Jadi ini kalau digunakan ini dia puff, tangannya puff. Nah ini aku tertarik banget nih karena kan dari beberapa koleksi tadi Mbak Opi ini menggunakan wastra ya. Nah kira-kira nih Mbak Opi sendiri dominan menggunakan wastra apa sih? Oh iya, memang ada beberapa wastra bisa seperti di sana. Selain tenun ini, saya menggunakan batik. Ini batik ya. Jadi batik ini motifnya memang fraktal ya. Jadi terdapat pengulangan-pengulangan. Jadi ini dan motifnya juga geometris. Wah, Jadi bukan cuma tenun tapi batik juga dipakai di sini iya, ya. dan ini kan memang juga hanya sebagai aksen, dan ini juga terdapat 3D print di sini. Oke, jadi beberapa ciri khasnya ini ada 3D print Iya, ya. betul. Dan saya juga ada juga saya print sendiri ini ya. Jadi motif-motif geometris ini seperti ini. Ini unik sekali ya fashionista yang gini ya. Dan saya pleats ini. Ini ya. Pleats ini kan salah satu pelajaran kalau anak desain tuh bikin miura gitu. Jadi ini lipit-lipit menggunakan kertas dilipit lalu dikasih uap sehingga terjadi lipetan yang memang permanen seperti ini. Jadi jadilah hasil Iya, koleksi yang ini ya. betul, Tapi iya. memang kalau misalnya dilihat di sini ya fashionista, tampilannya ini semuanya unik-unik sesuai dengan tema kita ya, edgy, tapi tampilan ini tetap terkesan Iya, elegan. betul, rapi, dan memang tumpuknya tuh tidak masih tetap beraturan gitu. Nah ini penasaran nih kalau yang koleksi-koleksi di sini, yang warna pink ini Iya. gimana nih? Kalau yang warna pink ini sebenarnya ini juga dari inspirasinya dari kebaya, cuman dia berupa apron yang seperti saya kenakan saat ini. Jadi nanti stylingnya bisa diatur, ini bisa dikerut ya pokoknya. Jadi tetap kebaya tapi bisa juga jadi outwear gitu. Dan ini juga dari bahan bertekstur, saya selalu menggunakan net juga. Lalu selalu ini bahan katun karena memang untuk kenyamanan ya. Dan ini ada teknik smoke di sini dengan menggunakan benang warna-warni. Jadi memang dalam satu baju ini terdapat banyak teknik, banyak bahan. Ya pokoknya semuanya menyatu, tapi nggak rame gitu. Betul, semuanya menyatu tapi bisa dikolaborasikan menjadi satu ciptaan yang sangat bagus sekali ya fashionista Iya, ya. betul. Dan juga saya tertarik banget nih sama koleksinya Mbak Opi karena di sini banyak sekali menggunakan kebaya dan menunjukkan kalau misalnya pakai kebaya itu nggak harus yang tradisional atau yang kuno, tapi kita bisa menggunakannya secara modern. Bagaimana kita mix and match aja ya Mbak Opi ya. Betul. Dan saya juga selalu menggunakan sarung nanti. Sarung? Ada. Wah, sarungnya diapain nih kalau boleh tahu? Sarung biasanya dari kain selembar saya iket aja, udah cukup begitu aja. Cukup jadi begitu. aksen penampilan jadi beda lah gitu. Dan terus menggambarkan inilah budaya Indonesia ya Iya, Mbak Opi betul, ya. iya. Nah fashionista sesuai dengan tema kita yaitu edgy and elegant. Kira-kira boleh nggak sih Mbak Opi tunjukin dong 3 koleksinya Mbak Opi yang bisa cocok nih sama tema kita kali ini. Oke. Oke, kalau gitu fashionista jangan kemana-mana, stay tune di Mix and Match. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Natalia Hosiana akan mencoba busana rekomendasi dari desainer.
Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.